Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kelas 11 IPS? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan minat belajar kalian pun semakin meningkat. Nah, Ibu lanjut. Materi kita hari ini tentang bab 1, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini ada gambar apersepsi, bisa kalian amati ya nak di slide kita. Anak-anak ibu pasti sudah tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan banyak lautan. Sepertiganya adalah daratan dan sementara 2/3 lautan. Indonesia memiliki negara-negara tetangga. Di sekitarnya tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki batas laut dengan negara tetangga. Nah, bukan cuma itu, Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kita masuk ke letak astronomis. Oh, ini yang perlu kita bahas hari ini ada 5 bagian. Yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, ketiga letak geologis, keempat letak geomorfologis, dan letak maritim. Nah, kita lanjut. Yang pertama, letak astronomis. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagian paling utara terletak di Pulau W, sementara di bagian paling selatan terletak di Pulau Roti, dan bagian paling barat terletak di Kota Sabang, dan paling timur itu terletak di Kota Merauke. Ibu lanjut ke bagian letak geografis. Nah, Indonesia diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan diapit juga oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Coba diperhatikan gambar peta yang Ibu tampilkan di PPT, Ibu zoom. Batas-batas Indonesia juga diperhatikan. Sudah? Kita lanjut ke letak geologis. Indonesia memiliki 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum-Pasifik dan Mediterania. Dan juga Indonesia terdapat 3 lempeng, yaitu ada lempeng Asia, Indo-Australia, dan Sirkum-Pasifik, sehingga Indonesia kaya akan sumber daya mineral. Bu, lanjut. Coba kalian perhatikan di slide. Ini ada gambar tentang jalur pegunungan yang ada di Indonesia. Bu, bacakan yang di slide ya. Dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia. Pertemuan 3 lempeng berada pada 3 dangkalan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, lanjut letak bagian D, letak geomorfologis. Letak geomorfologis, letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Nah, yang mempengaruhi daerah dataran tinggi sementara penduduknya jarang. Sedangkan yang mempengaruhi dataran rendah sementara penduduknya itu padat. Nah, di sini ada 3 dibuat poin dari letak geomorfologi. Yang pertama, perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Jelas, tidak mungkin misalkan
ya. Strawberry. Strawberry identik dia bagusnya dia di suhu yang dingin, jangan yang panas ya. Kalau panas dia nggak tumbuh dengan subur. Nah, menentukan kandungan mineral dalam tanah. Seperti yang sudah kalian ketahui atau yang sudah kita ketahui, Indonesia itu banyak mengandung air mineral. Berapa tadi Ibu bilang kandungan air mineral yang ada di Indonesia? Nah, ditulis ya yang udah Ibu jelaskan tadi. Daratan 1/3 sedangkan lautan 2/3, kebanyakan air, ya kan? Nah, menentukan kepadatan penduduk, ya. Kepadatan penduduk ini ditentukan dari topografinya. Misalkan, kalau dia dataran rendah, pastinya jumlah sementara penduduknya lebih banyak dibandingkan yang daerah pegunungan, jumlah penduduknya sementara sedikit atau memencar. Kalau kalian lihat gambar, ini ada 2 gambar Ibu buat. Ada dia gambar yang pegunungan sama yang dataran rendah. Dataran rendah identik dengan bangunan-bangunan yang sangat padat, berarti jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan yang paling atas. Ini gambar ada desa pegunungan. Kalau dilihat bangunan-bangunan pun sedikit ya, jarang. Oke, paham sampai di situ? Kita lanjut ke letak maritim. Nah, letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Ini bagian kelautan. Nah, manfaat posisi maritim Indonesia. Yang pertama, untuk membuka peluang kegiatan perekonomian bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Satu lagi Ibu tambahi, bidang pariwisata. Bidang pariwisata contohnya di mana? Nah, jangan jauh-jauh. Di kampung Ibu banyak bidang pariwisata, mungkin belum mendunia. Tahu kalian Sibolga, nak? Di Sibolga, Pantai Pandan, itu kalau di arah dekat kami, itu sangat terkenal. Pantai Kahona lah. Lautnya itu belum tercemari oleh sampah-sampah. Tidak seperti kalau laut yang ada di Medan identik dengan berlumpur, bersampah, banyak sampah. Nah, kalau di kampung Ibu, lautnya itu masih biru, ada yang agak jernih ya. Nah, baru apa lagi sebagai tempat pariwisata yang lain yang terkenal mendunia? Di Papua ya, Raja Ampat kan. Nah, lanjut ke bagian B. Posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Ya, jelas. Mulai dari sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam, rempah-rempah, ya, kayak seperti cengkeh, bisa dijual diekspor ke luar, ya. Nah, ini luas dan batas teritorial. Ada peta, Ibu tampilkan, ini peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Bisa dilihat ya. Batas wilayah laut Indonesia atau batas ZEE, batas landas kontinen, zona laut teritorial. Nah, luas laut Indonesia 3.257.483 km². Luas daratan 1.922.570 km². Total luas wilayah, wow, banyak juga. 5.180.053 km² ya, 5.180.053 km². Ingat itu, nak. Batas wilayah darat berupa gunung, hutan, sungai, atau patokan wilayah dengan negara tetangga. Negara-negara tetangga Indonesia kalian pasti sudah tahu, ya. Misalkan negara tetangga Indonesia yang sudah menjadi negara maju, siapa itu? Yo. Jadi sampai di sinilah materi kita ya, nak. Ditulis yang penting-pentingnya, nanti dipoto, kirim ke Ibu, tulis di buku catatan.
Jangan lupa buku catatannya harus buku yang 100 lembar. Karena untuk kali ini ibu nggak ada buat buku latihan, digabung aja semua. Nanti kayak semester kemarin banyak kalian yang membuat buku latihannya dicoret-coret digabung sama matematika, atau ada yang bilang hilang lah. Jadi sekarang satu buku yang 100 lembar. Nah, itu nanti ditulis inti-intinya baru dikirim sama ibu. Oke? Sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari berbagai penyakit ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.